Assalamualaikum. Bagaimana hari ini? Siap belajar ekonomi? Siap. Oke, alhamdulillah. Bagaimana keadaannya semua hari ini? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita persiapkan dulu dan berdoa. Mana kota kelasnya? Oke, Safwan silahkan. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi untuk hari ini Ibu akan mengabsen dulu ya. Jadi Ibu mau absen. Bagaimana kehadirannya hari ini? Ada yang tidak hadir? Atas nama? Mawar. Oke, Mawar. Mawar, kenapa Mawar? Oke, izin. Terus siapa lagi? Panji. Panji keterangannya apa? Oke, sakit. Setelah Panji siapa lagi? Oke, Aswar. Aswar apa? Oke, sakit juga. Jadi untuk hari ini ada 3 orang yang tidak hadir ya. 1 izin dan 2 sakit. Jadi kita mendoakan bagi temannya yang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan bisa kembali belajar seperti semula dan belajar sama kita lagi. Oke. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme siswa-siswa semua, silahkan berdiri dulu, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk ke tempat duduknya. Oke, semangat Jiki semua hari ini? Semangat. Oke, senyum pala dulu kalau semangat. Oke, nah ada tidak dari kalian yang mengingat materi yang minggu lalu Ibu sudah jelaskan? Coba, siapa? Angkat tangan, jangan malu-malu, angkat tangan coba. Oke, silahkan.
Faiza. Oke. Mau berdiri, mau duduk? Oke, duduk, silahkan. Coba. Oke. Jadi kebutuhan intensitas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, contohnya pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer. Oke. Contohnya tempat pensil, buku, dan pensil. Yang ketiga ada kebutuhan tersier atau kebutuhan yang meningkatkan harga diri, contohnya mobil dan kulkas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira selain jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya, ada lagi? Oke, Safira, silakan Safira. Dari materi yang sudah dijelaskan Ibu minggu lalu, yaitu jenis-jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Oke, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu itu ada dua, yaitu kebutuhan di masa sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan di masa sekarang yaitu kebutuhan yang memiliki sifat mendesak untuk segera dipenuhi, tidak boleh ditunda. Contohnya itu ketika kita lagi haus, maka kita akan segera minum untuk menghilangkan dahaga. Yang kedua itu kegiatan di masa yang akan datang, yaitu kegiatan yang pemenuhannya dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya tabungan biaya pendidikan yang direncanakan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Oke, luar biasa. Selanjutnya, ada lagi? Satu orang lagi. Oke, silakan Mas Sita. Baik, dari materi yang telah dijelaskan oleh Ibu pada pembelajaran sebelumnya, ada kebutuhan yang berdasarkan subjeknya. Nah, kebutuhan berdasarkan subjeknya ini terbagi atas dua, yaitu kebutuhan perorangan dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan perorangan adalah kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing individu yang berbeda. Sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang diperlukan secara bersama-sama di dalam suatu masyarakat. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Kita beri aplaus sama temannya yang sudah mengingat materi sebelumnya. Nah, untuk hari ini, jadi materi sebelumnya kita bahas tentang jenis kebutuhan. Nah, ini ada untuk materi selanjutnya berhubungan dengan jenis kebutuhan. Nah, sekarang itu yang kita akan bahas mengenai kegiatan ekonomi. Jadi, kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi kalau tidak ada yang namanya kegiatan ekonomi. Jadi, di depan ini Ibu menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, jadi tiga hal ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Semangat? Oke, jadi saya mau mengajak kalian supaya kita lebih konsentrasi lagi sebelum kita lebih mendalami lagi materi kegiatan ekonomi. Coba kita mau adakan ice breaking. Berdiri dulu semuanya. Berdiri. Dan silakan membagi 3 barisan. Oke, silakan. Oke, silakan. Yang cowoknya coba ke sana saja. Yang tidak cukup, kita geser-geser ke sini saja, geser-geser ya. Oke, nah, jadi untuk menumbuhkan konsentrasi kalian semua, jadi Ibu akan bikin ice breaking yang berjudul sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Jadi ikuti arahan dari Ibu. Kalau Ibu bilang sesungguhnya, artinya kalau sesungguhnya Ibu bilang maju-maju, silakan maju ke depan. Kalau Ibu bilang mundur-mundur, silakan mundur ke depan. Kalau Ibu bilang kanan-kanan, silakan kanan-kanan. Kalau Ibu bilang kiri-kiri, silakan kiri-kiri. Nah, yang untuk tidak sesungguhnya, kalau Ibu bilang maju-maju, artinya kalian harus mundur-mundur. Kalau Ibu bilang kiri-kiri, kalian harus kanan-kanan. Kalau Ibu bilang kanan-kanan, berarti kiri-kiri. Kita sudah bisa mulai? Bisa. Oke, nah Ibu mulai. Jadi Ibu bilang ice breaking sesungguhnya, kalian juga bilang ya. Oke, kalau Ibu bilang kanan-kanan, kalian juga bilang. Oke, kita mulai. Ice breaking sesungguhnya. Ice breaking sesungguhnya. Maju-maju.
Mundur, mundur. Kanan, kanan. Kiri, kiri. Oke. Ice breaking tidak sesungguhnya. Kanan, kanan. Mundur, mundur. Maju, maju. Kanan, kanan. Kiri, kiri. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Maju, maju. Oke, kita beri tepuk tangan dulu semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, semangat. Oke, kalau ibu bilang semangat, semangat. Oke, selanjutnya, jadi karena ibu tadi sudah menampilkan tujuan pembelajaran, ibu akan membagi, ibu akan membagi kelompok. Jadi ibu akan membagi kelompok, akan ada 5 kelompok, satu kelompok itu ada 5 orang. Ibu sudah sampaikan minggu lalu kelompoknya. Apakah ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Oke, sudah. Kelompok 1 coba mana? Oke, kelompok 1, ketua kelompoknya? Safira. Oke, kelompok 2 siapa? Oke, kelompok 2 ketua kelompoknya? Safwan. Kelompok 3 mana? Ketua kelompoknya? Oke, Masita. Kelompok 4? Ketua kelompoknya? Oke, Dwi. Kelompok terakhir? Ketua kelompoknya? Oke, Prisha. Nah, jadi pembagian kelompoknya sudah lengkap. Ibu akan membagikan, jadi ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi ini ibu akan bagikan setiap kelompok. Jadi sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik ini akan ada penjelasan gambaran materi kegiatan ekonomi dan akan ada video pembelajaran. Jadi silakan disimak baik-baik, dinonton baik-baik karena setelah nonton video dan menyimak materi, kalian akan bisa menjawab LKPD ini. Oke? Ibu akan bagikan dulu yang pertama di kelompok 1. Terus kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 yang mana? Oke, kelompok 4. Dan kelompok terakhir, kelompok 5. Oke, nah, jadi ibu lanjut. Ini ada gambaran dari kegiatan ekonomi. Jadi ibu coba bertanya dulu sama kalian. Kira-kira menurut kalian kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Oke, berdagang. Selain berdagang apa? Membeli barang. Oke, jadi kegiatan ekonomi itu tidak menonton bahwa harus ada kegiatan tersebut di dalam pabrik, tidak. Jadi kegiatan ekonomi itu bisa berlangsung, misalnya contoh sederhana yang paling dekat dengan kalian itu misalnya kalian pergi belanja di kantin. Kalian pergi belanja di kantin itu adalah merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi. Oke, kalian membeli makanan, terus kalian mengkonsumsi makanan tersebut, itu adalah salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi. Nah, jadi ibu akan perlihatkan selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini. Nah, bahkan yang hal sederhana seperti ini saja, ibu-ibu yang lagi, kalau dilihat ditampilkan di atas ini, kira-kira dia sedang apa? Memecahkan batu. Oke, dia sedang memecahkan batu. Dia sedang memecahkan batu menjadi pecahan kecil sehingga bisa digunakan jadi bahan bangunan. Oke, jadi dia tidak kelihatan bahwa di dalam pabrik dia hanya cuma memecahkan batu, bisa dikatakan juga sebagai kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan produksi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada yang disebut kegiatan produksi, ada yang disebut dengan kegiatan distribusi, dan ada yang disebut kegiatan konsumsi. Nah, jadi ini yang kita lihat, yang kalian ibu tampilkan ini sekarang, ini adalah salah satu kegiatan produksi.
Nah, selanjutnya, nah, produksi ini terbagi atas dua, yaitu ada yang disebut dengan produksi barang dan produksi jasa. Dimana kalau produksi barang ini dia menghasilkan barang. Kalau produksi jasa itu dia menghasilkan jasanya. Contoh misalnya Ibu kasih contoh sederhana. Kalau kalian pergi ke tukang cukur. Tukang cukur itu kalian dapat barang tidak? Apa yang kalian dapatkan? Oke, hasil jasa yang hasil cukurnya atau yang kalian dapatkan. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan kegiatan produksi ini salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia secara untuk mencapai kemakmuran. Lanjut. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama di sini adalah faktor produksi alam, ada tenaga kerja, modal, dan keahlian. Jadi, produksi ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada sumber daya alam, kan? Kayak apa yang mau diproduksi kalau tidak ada sumber daya alam? Oke, tidak ada juga tenaga kerjanya. Bagaimana caranya alam itu dikerjakan kalau tidak ada tenaga kerja? Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Di sini distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Nah, karena barang itu sudah diproduksi, bagaimana caranya menyalurkan barang itu supaya bisa sampai ke tangan konsumen? Nah, ini tugasnya dari distribusi. Oke. Ada juga faktor-faktornya, salah satunya itu ada produk, ada pasar, ada produsen, dan ada perantara. Nah, selanjutnya, sudah ada distribusi. Nah, adalah muncul kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa, mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang. Selanjutnya, di sini ada faktor juga yang mempengaruhi konsumsi, dia terbagi atas dua, ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya, karena saya sudah menjelaskan gambarannya walaupun singkat, kita akan menonton video pembelajaran, silahkan disimak baik-baik. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam aktivitas manusia. Tidak ada manusia yang harus melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka, masyarakat memiliki pekerjaan yang harus dikerjakan. Manusia dapat ingin melakukan ekonomi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan
jasa dalam mengobati orang miskin. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik para siswa. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang serta jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh para pedagang. Oke, nah ini video pembelajaran dari kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya silahkan lihat lembar LKPD-nya. Jadi, masing-masing kelompok mengerjakan secara bersama-sama dari tugas kelompoknya masing-masing. Jadi silahkan dikerja, Ibu akan memberikan beberapa waktu untuk dikerjakan. Oke, nanti Ibu akan datang berkeliling di tempatnya masing-masing jika misalnya ada di antara kalian atau ada di antara kelompoknya yang tidak memahami dari tugas LKPD-nya. Oke, silahkan dikerjakan. Jadi berdasarkan tayangan video dan penjelasan Ibu tadi, silahkan dikerjakan. Ada di sini 2 soal. Jadi ada 2 soal yang Ibu sediakan. Nama kelompoknya silahkan ditulis, terus kelasnya, terus tanggal berapa hari ini, dan di belakangnya silahkan dituliskan lembar jawabannya. Oke? Dipahami semuanya? Paham? Oke, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Nanti Ibu akan memberikan penjelasan kalau ada yang tidak dimengerti. Oke, bagaimana kelompok 3? Oke, kelompok 3. Ada yang tidak dipahami? Nanti untuk contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dalam nelayan, Ibu. Kenapa? Bola Oke, mau ambil contoh nelayan boleh. Jadi kalau kegiatan ekonomi itu banyak hal ya, bukan hanya beberapa. Jadi kalian bisa terserah, kalian bisa menyebutnya apa saja yang kalian ketahui tentang berhubungan dengan ekonomi, silakan kalian tulis. Yang penting dia berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana? Oke, aman. Silahkan dikerjakan. Bagaimana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Bagaimana soal nomor 2? Paham? Oke, kamu kayak di kelompok 3 tadi dia ambilnya kegiatan ekonomi itu misalnya nelayan. Jadi kalau nelayan itu kan misalnya dia mencari ikan. Terus ikan itu sebagai mencari ikan itu adalah salah satu bentuk kegiatan produksinya. Kalau di sini kira-kira kalian mengambil apa?
Apa kira-kira contohnya? Contoh yang kegiatan ekonomi, Bu. Oke, Anu, kasih besar sedikit. menanam, Hah? menanam, Menanam. Oke, menanam apa? Menanam padi. Oke, menanam jagung. Oke, paham. Jadi sampai di sini dipahami? Paham, Ibu? Oke, bisa dikerjakan tugasnya? Iya. Oke, silakan. Bagaimana kelompok? Cabai. Oh, kalau Hmm, kita pakai ini yang soal produksinya seorang petani menanam cabai. Oke, boleh. Berarti kegiatan produksinya menanam cabai, Iya, terus kegiatan jadi bahan pangannya. Bahan pangan. Bahan bahan apa? bahan dapur, bahan bumbu. Oke, bahan bumbu-bumbu dapur yang bisa digunakan untuk memasak. Boleh, Iya. berarti nanti kalau sebagai bahan bumbunya itu berarti bisa dikonsumsi oleh oleh konsumen. Oke. Paham? Oke, silakan dilanjutkan. Bagaimana kelompok 2? aman Bu. Cabe. Di sini dia apa tadi? Di sini nelayan. Di sini kelompok ini apa? Petani Bu. Petani apa? Petani beras. Beras. Oke. Jadi kegiatan produksinya seperti apa? Padi. Ya. Oke. Antar ke Terus setelah jadi beras jadi apa? Jadi nasi. Nasi dikonsumsi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau konsumsi itu, jadi kalau produksi itu nama kegiatannya. Produksi nama kegiatannya, sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi itu dikatakan produsen. Nah, jadi produsen kalau istilah lainnya itu orang katakan biasanya pengusaha. Nah, sedangkan kalau distribusi kegiatan menyalurkan barang supaya sampai ke tangan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, selanjutnya kalau konsumsi itu kegiatan menghabiskan barang, berarti orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut apa? konsumen. Oke, disebut konsumen. Apakah kita termasuk konsumen? Apakah kita termasuk produsen? Kalau ada yang punya usaha, kalian bisa dikatakan sebagai produsen. Oke, paham? Oke, silakan. Selanjutnya. Oke, enggak apa-apa. Iya. Selanjutnya bagaimana? Oke, petani menanam sayur untuk dijual. Kegiatan produksinya. Terus kegiatan distribusinya bagaimana? Oke, kegiatan Oke, sudah. Oke, boleh. Oke.
Jadi nanti kalau sudah selesai semua, semuanya akan presentasi ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 presentasi dan kita akan adakan tanya jawab. Oke. Jadi kelompok lain bisa bertanya ke kelompok yang menyaji. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Produksi ya. Iya. Apa ya produksi? Ya. Berarti kayak ini deh Bu. Interview ini. Itu cabai dari di gudang tuh. Itu di Tidak mana? Ibu. Tidak, diproduksi kan? Iya, Langsung diproduksi di pabrik. Ya, berarti dari pabrik. Mm-mm. Kirim dari pabrik. Mm-mm. Dari pabrik, guys. Oke, dari pabrik. Tidak dong. Iya, iya. Kalau lipstick Laci. produksinya apa? Laci diproduksi. Ya, kalau ini meja dari mana? Oke. Hah? Huruf N. Huruf. Oke. Oke, silakan. Mau bertanya apa? Presentasinya sebentar. Presentasinya sebentar di depan atau di sini? Oke, nanti presentasinya di sini saja. Yang mewakili saja yang menjelaskan. Oke. Satu orang saja. Oke, satu orang saja yang menjelaskan. Ya Ibu, makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Bagaimana? Sampai di mana, Mi? Sudah Ibu. Sampai? Sudah. Coba Ibu lakukan. Oke, hubungan dari ketiga ini adalah nanti jadi sampai apa? Dari hasil diskusi yang kalian diskusikan sama temannya, semua sudah bisa toh. Jadi misalnya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan ekonomi, sudah tahu oh bahwa ini kegiatan ekonomi seperti ini. Iya Ibu. Oke? Iya. Sebentar di sini di kelompok ini siapa yang mau akan menjelaskan? Saya Ibu. Oke. Jadi setiap per kelompok saja nah, perwakilan kelompok yang akan menjelaskan. Gimana kelompoknya Prisya? Oke, kelompoknya Prisya ada masalah? Oke. Oke, itu kegiatan apa ini itu? Kegiatan produksinya. Ini konsumsi, ini distribusi. Oke, penyelesaian sedang menjual sayur di pasar. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua?
Pertanyaan kedua berarti menjelaskan. Oke, menjelaskan bagaimana itu. konsumsi beserta kebutuhan. Oke, seperti tadi Ibu jelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu jenisnya itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kegiatan produksi, kalau kita semuanya termasuk apa? Kita ini termasuk apa? Kita masuk ya konsumsi kita termasuk adalah yang mengkonsumsi barang, karena kita yang menghabiskan atau ya mengkonsumsi. Jadi konsumsi itu kegiatannya. Jadi konsumsi itu kegiatan ekonominya. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Jadi kita semua ini satu dua kita semuanya apa? Termasuk konsumen. Ada tidak di sini termasuk produsen? Nah, Kita bisa dibilang produsen. oke, produsen tapi menghasilkan jasa. Seperti yang digambarkan di video tadi. Seorang guru yang mengajar. Dia tidak menghasilkan barang tapi menghasilkan jasa. Oke. Satu orang yang presentasi sebentar ya. Oke, silakan di tempat duduknya besar lagi serata. Oke. Bagaimana? Aman? Oke, aman-aman. Siapa yang mau presentasi sebentar? Sita, Ibu. Masita. Iya. Siap. Siap. Oke, jadi di kelompok sebentar, kalau kalian sudah menjelaskan ada beberapa poin yang akan Ibu ambil nilainya. Jadi yang pertama itu bagaimana caranya kalian bekerja sama dengan baik, saling menyampaikan pendapat masing-masing kelompok. Bagaimana tadi kelompoknya? Menyampaikan pendapatnya masing-masing? Oke, masing-masing kelompok akan Ibu akan walaupun secara diskusi kelompok, tapi tetap Ibu menilai bagaimana kerjasama kalian setiap masing-masing kelompok. Jadi saya mau lihat bagaimana kerjasamanya kalian, bagaimana caranya kalian menyampaikan pendapat. Oke. Ya, nanti perwakilannya cuma satu orang. Iya, sama-sama. Oke.
Nah, jadi Ibu menyampaikan sedikit. Jadi penilaiannya Ibu untuk diskusi hari ini, saya mau melihat bagaimana kalian bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan soal diskusinya. Oke, bagaimana tadi? Semuanya menyampaikan pendapatnya? Oke, semua menyampaikan pendapatnya. Jadi, saya mau lihat bagaimana caranya kalian bergotong royong menyampaikan pendapat satu sama lain. Oke. Jika misalkan kalaupun ada pendapat yang tidak disetujui kan bisa dijelaskan atau bisa dibicarakan secara musyawarah, secara baik-baik. Oke. Apalagi kalau materi kita hari ini tuh materi tentang kegiatan ekonomi yang cakupannya luas, yang cakupannya luas. Jadi pasti bisa Jiki berpikir banyak kan? Bisa Jiki berpikir banyak tentang kegiatan ekonomi apa saja. Oke. Oke, selanjutnya di kelompok 2. Oke. Jadi teknik penilaiannya Ibu itu untuk diskusi hari ini yaitu bagaimana caranya kalian bekerja sama dengan baik, menyampaikan pendapatnya masing-masing. Bukan hanya satu orang saja yang menjelaskan, tapi semuanya memberikan pendapatnya. Oke ya. Jadi masih sementara diskusi? Masih, Bu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan atau oke. Diskusi nih. Saya mau dengarkan coba diskusinya bagaimana. Bisa kalau dijadikan nama hewan sih yang bisa dimakan apa? Distributor. Oke ya. Siapa di sini kira-kira yang mau menjelaskan materinya sebentar? Ya. Oke, Safwan. Tadi ini jawabannya didiskusikan secara bersama. Oke, sekarang masih diskusi. Lanjutkan diskusinya. Oke, lanjutkan diskusinya ya. Ibu menyampaikan. Jadi teknik penilaian sebentar Ibu yaitu bagaimana caranya kalian bekerja sama dengan baik. Oke, bekerja sama dengan baik. Sekarang masih diskusi atau tidak? Masih. Oke. Masih diskusi? Masih diskusi? Silakan masih diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan angkat tangan, nanti Ibu menjelaskan kembali. Oke, bagaimana? Masih diskusi? Masih diskusi? Oke, jadi penilaiannya Ibu itu bagaimana caranya kalian bagaimana caranya kalian berdiskusi, bekerja sama dengan baik, menyampaikan pendapatnya masing-masing. Oke, jadi menyampaikan pendapatnya masing-masing? Iya, menyampaikan pendapatnya masing-masing. Oke. Walaupun hanya satu orang yang akan menjelaskan hasil diskusinya, tapi semuanya harus bekerja sama dengan baik. Karena kerjasama, gotong royong, yang Ibu mau perlihatkan untuk teknik penilaian kali ini. Oke? Jadi lanjutkan diskusinya, masih diskusi. Kalau misalnya ada mau ditanyakan Oke. yang kelompok beberapa pertanyaan. Oke, nanti pertanyaannya Ibu kasih instruksi setiap kelompok satu saja pertanyaannya. Oke, sama-sama. Masih semangat semuanya? Masih berdiskusi? Oke, silahkan lanjutkan dulu diskusinya lagi kembali. Oke, sudah setengah perjalanan nih. Sudah setengah perjalanan hasil diskusinya? Oke, sekarang supaya kelas kita semangat semuanya, kalian juga semangat tambah semangat diskusi. Ibu mau coba ice breaking lagi. Kita coba ice breaking lagi ya. Jadi silahkan dilihat layar di atas. Nah,
Masih semangat Jiki semua tuh? Masih semangat? Oke. Nah, jadi Ibu coba mau melatih fokus kalian, melatih konsentrasi kalian. Jadi sebelum presentasi sebentar, kita mau ice breaking dulu. Jadi ini judulnya ice breaking color. Jadi kata kuncinya itu silahkan kalian melihat warnanya, bukan melihat tulisannya. Oke, paham? Oke, jadi bukan dilihat tulisannya, tapi warnanya apa. Oke, nah Ibu coba mulai ya. Oke, Ibu coba mulai. Oke, ini warna. Oke, secara bersamaan ya semuanya menyebutkan ini warna apa? Merah. Ini biru, hijau, kuning, abu-abu, coklat, merah. Oke. Kuning. Tadi siapa yang sebut hitam? Ada tadi yang sebut hitam, tapi ada tadi yang sebutnya tadi warna ini ya. Oke, ada tadi coklat itu yang sebutnya warna apa? Ada tadi warna coklat menyebutkan warna lain. Oke, Ibu lanjut ulang. Kita ulang lagi ya, ini warna? Oke. Oke, Ibu tadi kedengaran ada yang mau sebut pink. Oke, ada tadi Ibu kedengaran mau sebut pink. Oke, ini? Oke, hijau. Ini? Oke, ini? Oke, merah. Oke, kita ulang lagi ya, sekali lagi. Ini warna apa? Oke. Oke, jadi ternyata kelas ini sangat fokus ya, kita beri semangat dulu. Ternyata Ibu yang terkecoh, kalian tidak terkecoh. Oke, silakan lanjutkan dulu hasil diskusinya lagi. Sudah? Sudah Ibu. Sudah selesai kelompok 1? Sudah Ibu. Sudah siap presentasi? Sudah Ibu. Oke, Ibu cek dulu kelompok 2. Kelompok 2, kelompoknya Safwan. Oke, kelompok 2. Sudah selesai? Sudah? Masih mau dilanjutkan? Oke. Silahkan dilanjutkan dulu kelompok 3.
Oke, kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Sudah siap untuk presentasi? Oke, kelompok 2 belum, kelompok 1 dan 3 sudah. Oke, selanjutnya di kelompok 5 ini di. Oke, kelompok 5 bagaimana? Sudah? Oke, sudah siap sebentar? Oke. Oke, sudah siap siapa mau? Prisya. Kelompok 4 kira-kira sudah bisa presentasi sebentar? Sudah selesai juga? Sudah bisa kita mulai presentasi? Oke, bisa. Oke, nanti di sini siapa yang tadi yang akan menjelaskan? Oke, Dwi. Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah bisa kita presentasikan? Sudah semangat? Sudah fokus? Oke, sudah fokus semuanya. Kelompok 1 juga sudah bisa mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompok 2 coba mana kelompok 2? Sudah? Oke, sudah siap. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 sudah siap juga? Kelompok 4? Oke, kelompok 5? Oke, nah sekarang Ibu mempersilahkan dari kelima kelompok siapa yang ingin presentasi pertama? Oke, dari kelompok 5. Jadi atas nama Prisya. Oke, jadi silahkan masing-masing kelompok memperhatikan dan menyimak baik-baik penjelasan dari kelompok 5. Jika ada yang ingin mau ditanyakan atau ada yang mau disarankan, disampaikan dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan ya. Oke, kita beri dulu aplaus sama Prisya karena orang pertama yang mau presentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan Prisya, kita persilakan menjelaskan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan yang kedua, menjelaskan secara singkat terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi beserta contoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengenai kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kami konsumsikan dan jawabannya itu pertama, siswa membeli makanan di kantin. Yang kedua, TV aksar memproduksi atau membuat baju persatuan untuk siswa kelas 10. Dan yang ketiga, penjual sayur sedang menjual sayuran di pasar. Nomor 2 mengenai menjelaskan secara singkat tentang produksi, distribusi, dan konsumsi serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, produksi adalah menghasilkan barang dan jasa seperti pembuatan makanan atau pakaian. Contohnya, petani menanam sayur untuk dijual. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang dari produksi ke konsumen. Contohnya yaitu pedagang sayur menjual hasil panen dari petani di pasar. Dan yang terakhir yaitu konsumsi adalah menggunakan barang dan jasa yang tersedia. Contohnya membeli dan mengonsumsi, membeli sayur di pasar dan mengonsumsinya, atau membeli dan mengonsumsi makanan di restoran. Nah, kalau ada yang tidak mengerti dan kami boleh bertanya. Oke. Mungkin ada di kelompok lain yang mau bertanya, silahkan bertanya. Oke. Berdiri, terus sebutkan namanya siapa. Oke, Ibu ulang sekali lagi. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan? Oke, coba bisa disebutkan
Kira-kira siapa yang mau menjawab? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok. Iya. Tapi pertanyaan harus dijawab oleh teman kelompok saya. Oke, silakan. Sebutkan namanya ya. Sebutkan namanya. Perkenalkan nama saya Ayu Prasetya. Oke, menghadap ke temannya yang lain juga supaya bisa dilihat. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi faktor-faktornya itu ada faktor produksi alam, yang kedua faktor tenaga kerja, ketiga faktor modal dan faktor terakhir. Oke. Oke, bagaimana kelompok yang bertanya? Oke, sudah puas dengan jawabannya? Oke, jadi pertanyaan tadi yang disampaikan ada 4. Ada 4 faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama tadi, coba ada yang disulang? Produksi alam. Yang kedua tenaga kerja, ada modal dan oke, ada keahlian. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Prisya. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Saya. Oke, Safwan senyum-senyum. Oke, silakan menghadap ke temannya supaya dilihat bagaimana mukanya Safwan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Oke. mengenai kegiatan ekonomi. Yaitu menjelaskan secara singkat bentuk sederhana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi beserta contoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu adalah produksi. Produksi adalah proses menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, petani menanam padi yang nantinya dipanen atau menghasilkan beras. Yang kedua itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya itu pedagang grosir membeli beras dari petani dan mendistribusikannya ke pasar atau toko. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah keluarga membeli beras dan mengkonsumsinya sebagai makanan sehari-hari. Terima kasih. Oke. Bagaimana presentasi yang disampaikan oleh Safwan? Jelas? Sudah jelas? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Safwan. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi yang mau bertanya, yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Masita, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah saya diskusikan bersama teman-teman kelompok saya. Sebelumnya, anggota kelompok saya itu saya sendiri masih TK Pratiwi, ada Siti Safira Salsabila Halim, ada Siti Cahaya Ningrum, ada Alfian Nabila dan ada Erwa Bukharo. Yang akan kami jelaskan di sini adalah yang pertama, menjelaskan secara singkat mengenai bentuk sederhana kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, serta contoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Baik, contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari adalah perdagangan, pertanian, perikanan, dan juga penyaluran jasa, seperti menjual dan membeli barang di pasar lokal. Selanjutnya pengrajin kayu membuat kerajinan kayu lalu dijual, lalu menanam padi, sayur atau buah-buahan. Selanjutnya ada ekspedisi yang memberikan layanan jasa berupa pengiriman barang sebagai bentuk pelayanan jasa dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada menjual pakaian. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan manusia ataupun kepentingan masyarakat. Contoh kegiatan produksi yang kami ambil di sini adalah nelayan. Nelayan pergi ke laut untuk menangkap ikan. Itu adalah proses produksinya. Lalu kita lanjut ke distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengurangi nilai guna barang atau jasa. Contoh dari distribusinya adalah nelayan membawa hasil tangkapan ikannya ke pasar untuk dijual. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengurangi nilai guna barang atau jasa. Contoh dari kegiatan konsumsi ini, saya kembali mengambil nelayan supaya kita dapat lebih mudah mengertinya, yaitu adalah masyarakat membeli dan mengonsumsi ikan
memastikan tersebut dari hasil tangkapan nelayan itu. Baik, dari hasil presentasi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Oke, Baik, saya persilahkan. silakan angkat. Perkenalkan, nama saya Dino Salam dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, menurut kalian apakah lingkungan, sosial, budaya, agama, dan adat istiadat mempengaruhi kegiatan konsumsi? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya, Al-Farah. Oke. Sebutkan namanya dulu, baru menjawab. Dirinya saya di sini untuk menjawab pertanyaannya Rensal. Jadi, ya, karena seperti yang diketahui, salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi selain ekonomi itu budaya dan agama. Kita bisa melihat contohnya di kayak orang Hindu yang tidak makan sapi, tapi orang Islam masih bisa makan sapi. Oke. Bagaimana? Bagus, Bu. Bagaimana? Bagus. Bagus jawaban. Oke, bagus jawabannya. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, kita beri aplaus ke di kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompoknya Safira. Oke, silakan Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafira Yamin sebagai ketua di kelompok 1 yang mewakili teman saya Andin Raya Salam, Rahel Ros Mariam, Aliana Ilurista, dan Nur Aisyah akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan tadi mengenai kegiatan ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan secara singkat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi beserta contohnya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis kegiatan ekonomi ada 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau membuat barang maupun jasa. Contohnya seorang petani menanam jagung dan menghasilkan jagung. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Contoh distribusi langsung yaitu petani menjual sayur ke pasar. Contoh distribusi tidak langsungnya yaitu pabrik sepatu menjual produknya melalui toko. Yang ketiga, kegiatan konsumsi yaitu penggunaan barang atau jasa oleh konsumen. Contohnya yaitu seseorang membeli dan menikmati makanan di restoran. Hubungan dari ketiga kegiatan ini dapat membentuk rantai ekonomi yaitu produsen menghasilkan barang, distributor menyalurkannya, dan konsumen memanfaatkannya. Oke. Oke. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Atau sudah cukup jelas yang disampaikan sama temannya? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Safira. Nah, selanjutnya kelompoknya Dwi yang terakhir. Oke, silakan kelompoknya Dwi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 4 itu dari 5 orang. Nama saya sendiri Biati Burenes, Ahmad Fauzite, Rada Lestari, Siti Putri Fadila Islam, dan Sela Alina Andila Putri. Dari soalnya menjelaskan secara singkat bentuk sederhana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi beserta contoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Produksi adalah proses menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Contohnya, seorang petani menanam cabai untuk dijual sebagai bumbu dapur. Ini adalah bentuk kegiatan produksi untuk menambahkan bentuk kegiatan produksi dan itu cabai untuk ditambahkan ke dalam makanan supaya menambah cita rasanya. Terus yang kedua itu distribusi adalah proses penyaluran barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, perusahaan pengangkutan mengirim cabai dari pabrik produsen ke pasar. Dalam hal ini, perusahaan berperan sebagai distributor yang menghubungkan produsen dengan konsumen agar cabai dapat diperoleh di pasar. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah proses menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi
contohnya, seorang ibu rumah tangga membeli cabai di pasar dan digunakan untuk menambah cita rasa pada makanannya. Ini adalah kegiatan konsumsi di mana barang yang diproduksi dan didistribusikan nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari penjelasan saya, ada yang ingin bertanya? Oke, siapa? Oke, silakan berdiri. Sebutkan namanya, sampaikan apa pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Ardian Kali dari kelompok 2. Oke, menghadap ke kelompok yang bertanya. Seperti yang kita ketahui, distribusi adalah kegiatan yang dilakukan orang atau lembaga untuk menyalurkan barang ke konsumen. Nah, pertanyaan saya itu, siapa saja pihak-pihak dalam kegiatan distribusi? Pertanyaannya akan dijawab oleh Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufatullah sebagai penonton dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abdali dari kelompok 2. Nah, jadi pihak dalam kegiatan distribusi itu ada 6, yaitu yang pertama agen, maklar, importir dan eksportir, pedagang seperti grosir, dan yang terakhir itu pedagang ecer seperti pedagang kaki. Oke. Nah, jadi dari pertanyaannya tadi, dari jawaban yang disampaikan, jadi ada 6 ya. Jadi ada 6 pihak-pihak yang melakukan kegiatan distribusi. Salah satunya itu ada yang disebut agen. Pernah lihat agen? Pernah, atau ada yang tahu agen? Atau ada yang di sini misalnya ada yang orang tuanya bekerja sebagai agen. Misalnya kayak agen LPG, gas LPG dan sebagainya. Oke. Ada yang disebut agen, ada makelar, ada importir, eksportir, ada yang disebut dengan pedagang grosiran. Oke, kalau pedagang grosiran itu biasanya bisa kita lihat di pasar mana? Ya, pasar sentral yang bisa kita beli secara grosiran. Oke, kita nggak bisa beli satu, kita harus belinya secara banyak atau grosiran. Terus yang terakhir itu yang paling terakhir itu dari pihak distribusi ada yang disebut dengan ecer, pedagang ecer. Nah, pedagang ecer itu yang misalnya kita lihat yang di dekat rumah jadi yang warung-warung atau pedagang-pedagang kaki lima. Jadi dia adalah salah satu pihak distribusi karena dia juga yang bisa menyalurkan, barang bisa sampai ke tangan ke tangan konsumen atau masyarakat. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Dwi. Nah, sudah tidak ada lagi pertanyaan? Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Jadi dari materi yang kita bahas tentang kegiatan ekonomi, jadi Ibu tegaskan lagi kembali ya. Jadi kegiatan ekonomi itu sifatnya luas. Dia bisa kita sebut ekonomi makro karena dia sifatnya luas, banyak yang bisa kita istilahnya kalau di kegiatan ekonomi dari yang sederhana sampai yang besar itu kita bisa lihat dari kegiatan ekonomi. Mungkin ada dari teman kalian yang bisa menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Baik, saya di sini akan menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yaitu berdagang dan membeli. Kegiatan ekonomi ada 3 jenis, yaitu jenis kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan proses menghasilkan atau membuat barang maupun jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi, kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan penggunaan barang atau jasa oleh konsumen. Oke. Nah, terima kasih untuk Safira karena telah menyimpulkan materi kita hari ini. Sekarang Ibu mau memberikan kalian sticky note ya. Oke. Ibu akan membagikan sticky note ini.
saya mau mengetahui kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, ini sifatnya individu ya. Sifatnya individu, silakan kalian tulis apa saja kesan atau pengalaman kalian dengan materi kita hari ini. Oke, saya akan bagikan satu. Jadi nanti silakan kalian kerjakan, baru ditempelkan di depan, ditempelkan di papan tulis. Jadi ini adalah kegiatan refleksi kita hari ini. Saya mau lihat bagaimana kalian atas materi yang Ibu ajarkan. Oke. Oke, warna biru. 5 kelompok kan? Mantap. Oke, 5 orang. Oke. Ya, silakan tulis namanya. Tuliskan apa yang menjadi kesan kalian hari ini, pengalaman tak untuk belajar ekonomi hari ini. Baik itu dari segi materi dan lain-lainnya. Apa saja yang kalian pengalaman kalian tentang hari ini yang kita pelajari? Sudah? Ya, tulis namanya. Kelompoknya Oke, boleh juga tulis kelompoknya. ditempel nanti kan. Ya, nanti ditempel di depan, di papan tulis. Nanti Ibu akan bacakan. Oke, jadi yang kegiatan yang kita lakukan ini sekarang, refleksi hasil pembelajaran. Oke, ditulis namanya. Kalau mau tulis kelompoknya juga boleh. Oke. Ya. Oke, yang kalau ada yang sudah silakan tempel. Pelan-pelan saja. Ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 1. Kuning-kuning. Oke, kuning-kuning. Pelan-pelan, tunggu dulu, sabar. Kita berikan kesempatan dulu kelompok 1. Kelompok 1 dulu yang menempel. Oke, di sini kelompok 1. Nanti Bu akan bacakan ya. Tidak apa-apa, Ji. Oke. Tunggu dulu, kita tunggu kelompok 1. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 2. Oke, silakan maju kelompok 2. Tempelkan. Oke. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Iya, enggak apa-apa. Kelompok 3. Ya, nanti baca. Tulis di samping. Iya, tempel nih. Tempel. Oke, silakan.
Terus kelompok 4, mana kelompok 4? Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 4. Bikin baca dulu. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir. Mana kelompok 5, kelompok 5 silakan maju ke depan. Iya, nanti aja sih. Baca minuta. Oke. Kenapa ini kelompok 1 ini? Oke. Oke, enggak apa-apa. Oke, di kelompok mana kelompok 4? Kelompok 4 saya melihat love. Oke, jadi sudah ada di depannya dari kelompok 1, 2, 3, 4. Mau ibu yang baca? Oke. Mau ibu yang baca? Tidak. Oke, kalau begitu ibu kasih kesempatan 2 orang yang mau membaca hasil refleksinya. Siapa kira-kira? Oke, jadi ya silakan maju ke depan. Oke, baca maju ke depan. Bisa jika dibaca yang ada di depan. Oke. Dari kelompok. Oke, sebentar. Ini dulu maju kelompok 2, dari kelompok 2. Oke, mewakili ya kelompok 2. Silakan dibaca. Kira-kira apa hasil pembelajaran dari hari ini? Iya, silakan dibaca punya atas sendiri. Tentu saja saya senang karena saya dapat mengetahui tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan juga saya dapat mengetahui contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi paham kita tentang materi yang disampaikan hari ini. Oke, silakan duduk. Oke, 1 orang lagi. Oke, 1 orang lagi. Dari kelompok? Oke, dari kelompok 3. Dari kelompok 3 coba silakan. Saya merasa sangat senang karena bisa belajar berkelompok dengan teman-teman saya dan saya juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai apa itu kegiatan dan macam-macam kegiatan ekonomi. Oke, jadi senang belajar hari ini? Oke, masih ada 1 orang lagi? Saya, oke, silakan maju ke depan. Oke, dari kelompok? Oke, kelompok 2, oke. Ternyata kegiatan ekonomi itu rumit dan banyak jenisnya, bukan sekedar jual dan beli. Oke. Oke. Ternyata rumit. Bisa jelaskan sama ibu rumit seperti apa? Nggak apa-apa, kita sharing. Rumitnya seperti apa? Sini. Contohnya rumitnya seperti apa? Contohnya kayak distribusi tadi ada 6 yang Ah. sudah disebutkan dari kelompok. Oke. Kenapa? Karena banyak pihak-pihak. Oke, banyak pihak-pihak yang termasuk dalam kegiatan distribusi. Oke, silakan. Oke, itu menurut pendapatnya ya. Jadi kita terima pendapatnya dari temannya. Oke, 1 lagi siapa? Oke, kelompoknya Bosi. Bosi silakan maju ke depan. Maju. Oke, siapa yang mewakili Bosi? Oke, yang mana di sini punyanya Fauzi kah? Oke, Ibu terima 1 pesan dari kelompok ini ya. Ya, oke. Ibu baca ya. Ini Ibu baca tulisan kalian ya, bukan dari saya sendiri. Jadi ini saya nggak tahu dari siapa ini. Dari Ila ya. Dari Ila kelompok 4. Di sini dia pesannya. Semoga Ibu sehat selalu. Kami sayang Ibu. Oke. Selanjutnya di sini ada pesannya. Jadi kesannya di sini materinya sangat mudah dipahami dan Ibu sangat asik. Oke, kita beri plus dulu untuk kalian semua. Semangatnya juga semua. Jadi Ibu berharap materi atau pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, karena belajar ekonomi itu sebenarnya asik. Kita
Karena ekonomi itu apa yang kegiatan kecil saja dari kita itu kita bisa masukkan dalam kegiatan ekonomi. Hari-hari tas saja itu bisa termasuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalian bisa aplikasikan. Jadi setidaknya mungkin nanti kalau kalian sudah tamat atau kalian sudah dewasa nanti, mungkin ada nanti yang bisa mengingat, oh saya pernah diajar sama Ibu Eti tentang kegiatan ekonomi seperti ini dan akhirnya menjadi profesi saya. Contohnya misalnya nanti ada yang nanti misalnya jadi seorang guru seperti Ibu, berarti oke, ada yang mau jadi guru kah, atau ada yang mau jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Oke, jadi sekian mungkin materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Dan untuk materi selanjutnya, jadi materi selanjutnya itu kita akan bahas tentang diagram sektor, diagram flow. Jadi kita akan Ibu akan menjelaskan bagaimana itu diagram interaksi pelaku. Jadi karena kita sudah jelaskan hari ini, saya sudah menjelaskan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Di pekan selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan siapa saja pelaku kegiatan tersebut. Oke. Nah, jadi sekian mungkin dari saya untuk hari ini. Mana ketua kelasnya? Oke, ketua kelasnya silahkan memberikan baca doa untuk kegiatan hari ini. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kami sayang Ibu. Ibu sayang kalian. Oke. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa. Selesai. Oke, silahkan hari ini pulang. Semoga kalian selamat sampai di rumahnya masing-masing. Oke, silakan. Ya, sama-sama. Silakan. Kasih Ibu. Aduh, kurangnya waktu pulang. Silakan pulang. Dari sampai 5 dasar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya terima kasih. Berapa bro? Nggak apa-apa Ji kalau